何かお探しかな、子ネズミちゃん。ご心配なく。本当に子ネズミちゃんだぜ。通してください。怒ったとこも可愛いじゃないか。いやー、ごめんごめん。探したよ。この子の連れさ、ちょっと散歩してきてくれないか。気はいい連中です。知らん顔して追われてるんだ。巻き込んじゃったね。このまま怖がらないで。あなたはちょっと待ってから出なさい。お姉ちゃん。レティ、夢見てるみたいなの。それ魔法使いじゃないの？私を助けてくれたの。心を取られちゃったってわけ？お姉ちゃん心臓食べられちゃってるよ。大丈夫よ。荒地の魔女までうろついてるって言うよ。お姉ちゃん。私帰るね。お店はおしまいなんです。すいません、鍵をかけたつもりだったんですが。安っぽい店。あなたも十分安っぽいわね。どうぞお引き取りください。荒れ地の魔女に張り合おうなんていい度胸ね。ハオルによろしくね。Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Japan, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Whole Moving Castle, yang menceritakan tentang gadis pengrajin topi yang tiba-tiba dikutuk menjadi nenek-nenek oleh penyihir. Kenapa dia disihir? Daripada penasaran, mending kita langsung gasken. Berawal pada seorang gadis pengrajin topi bernama Sophie yang tidak sengaja mendengar cerita dari teman-temannya tentang seorang wanita yang diambil jantungnya oleh penyihir yang tinggal di kastil berjalan ini, bernama Howl. Setelah selesai kerja, dia langsung pergi ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan, ada dua tentara jahil yang meng-catcallingnya. 何かお探しかな、子ネズミちゃん。ご心配なく。本当に子ネズミちゃんだぜ。通してください。怒ったとこも可愛いじゃないか。いやー、ごめんごめん。探したよ。この子の連れさ、ちょっと散歩してきてくれないか。気はいい連中です。知らん顔して追われてるんだ。 Buset, langsung gandeng-gandeng baik lu. Tiba-tiba mereka diikuti oleh entah apa makhluk itu. Hitam kental, mirip oli bekas. このまま怖がらないで。あなたはちょっと待ってから出なさい。 Mereka berpisah di sana. Sophie ternyata mau menemui adiknya yang bekerja di sebuah resto. Mereka berbincang tentang penyihir ganteng tadi, yang kayaknya sih dialah Howl, si penyihir yang tinggal di kastil berjalan. Sepulang dari sana, tiba-tiba ada seorang tante yang tiba-tiba masuk ke tokonya, mencaci pekerjaan juga diri Sophie. Tentu Sophie langsung mengusirnya. 荒れ地の魔女に張り合おうなんていい度胸ね。ハオルによろしくね。Lah, langsung jadi nenek-nenek dong. Sophie pun panik. Besok paginya, saat ibu Sophie mampir ke toko, Sophie yang menjadi nenek-nenek itu tentu tidak berani bertemu ibunya. Dia langsung pergi dari sana. Dia pergi menuju kastil berjalan Howl. Entah, mungkin dia merasa ini ada hubungannya dengan Howl karena tante penyihir tadi memention nama Howl. Saat beristirahat, dia melihat kayu yang niatnya pingin dia jadikan tongkat jalan. Tapi saat dicabut dari semak-semak, ternyata itu adalah batang dari orang-orangan sawah berkepala lobak. Saat pergi dari sana, ternyata si kepala lobak itu mengikuti Sophie, berniat memberi tongkat jalan. Ternyata doi orang-orangan sawah jadi-jadian toh. Sophie sempat bergurau pada si kepala lobak untuk membawakannya tempat buat menginap. Dan mereka pun berpisah.
Saat lanjut mendaki bukit itu, tiba-tiba beneran langsung dibawain rumah dong. Bahkan malah kastilnya si Hall. Akhirnya Sophie masuk ke kastil itu. Mereka pun berpisah lagi. Saat ingin tidur di dekat perapian, ただのボロ屋にしか見えないけど、年を取っていいことは驚かなくなることね。こんがらがった呪いだね。この呪いは簡単には解けないよ。 api ini bernama Calcifer. Dia adalah iblis api yang punya kontrak dengan Hall. Dia juga yang menjalankan kastil ini. Lalu Sophie pun tertidur. Paginya, dia terbangun karena suara kutukan pintu. Muncullah seorang bocil yang tentunya seorang penyihir. Dia menerima undangan Hall untuk bertemu raja. Sophie baru ngeh kok tiba-tiba pintunya terhubung ke kota. Lagi-lagi Hall mendapat undangan dari kerajaan yang berbeda. Sophie baru sadar kalau pintu ini ajaib. Dia bisa terhubung ke berbagai tempat dengan cuma memutar gagang pintu berwarna ini. Waktunya sarapan. Calcifer yang biasanya tidak nurut dengan siapapun kecuali Hall, nurut dengan Sophie karena diancam. Hall kembali. Dia pun bingung kenapa Calcifer bisa nurut dengan nenek-nenek satu ini. Sophie pun sepertinya bingung kenapa Hall kelihatannya menyambut hangat dirinya yang orang asing ini. Oh iya, dia bernama Markle. Di tengah makan, tiba-tiba Hall menanyakan benda yang ada di saku Sophie, yang dia sendiri pun tidak tahu kapan dia mengantongi itu. Ternyata itu adalah pesan dari si tante penyihir, kalau dia akan terus mencari Hall dan akan memakan jantungnya. Selesai makan, Sophie gatal melihat rumah yang kayak kapal pecah ini. Dia pun mulai membersihkan seluruh isi rumah. 薪をくれなきゃ死んじゃうよ。あ、落ちる落ちる。灰をかくのよ。いや、危ない。あ、やばい。うわ。友人をあまりいじめないでくれないか。 Hall lagi-lagi pergi. Calcifer sempat berkata kalau dirinya mati, maka Hall pun akan meninggoy. Kini Sophie akan membersihkan lantai atas. Tapi saat melihat-lihat ruangan yang ada di sana, lagi-lagi si kepala lobak tersangkut. Dia sepertinya suka Sophie, makanya dia mengikutinya terus. Sampailah mereka di pinggiran danau. Untuk menjemur baju, juga ngeteh-ngeteh cantik. Beralih ke Hall, yang ternyata dia bisa berubah wujud menjadi sejenis burung. Dan dia seperti berada di tengah-tengah peperangan. Malamnya dia pulang. Berbincang pada Calcifer tentang perang dua kerajaan yang sudah menutup lautan menjadi medan perang. Lalu ia mengintip Sophie yang sedang tidur. Dan ternyata, jikalau Sophie tidur, dia berubah menjadi normal lagi. Sekarang Hall jadi tahu kalau Sophie adalah wanita yang diajaknya melayang saat itu. Paginya saat Sophie dan Markle belanja, tiba-tiba ada kapal perang yang berhasil pulang dengan selamat. Di tengah keramaian itu, Sophie melihat si makhluk oli bekas antek-anteknya si tante penyihir. Dan tiba-tiba, Sophie langsung kembali pulang. Setibanya di rumah, tiba-tiba Hall marah-marah karena ulah Sophie yang membersihkan kamar mandinya. Warna rambut Hall berubah jadi kayak jamet. Lalu, sepersekian detik berubah menjadi hitam. Sepertinya, Hall punya obsesi untuk tetap kelihatan ganteng. Bahkan dia pun langsung... Sophie pun kesal, karena dia yang merasa dirinya tidak semenarik itu pun gak pernah komplain ataupun ngambek sebegitunya. Tapi setelah dihibur si lobak, dia pun kembali masuk dan membereskan kekacauan yang dibuat Hall yang sedang tantrum itu. Saat sudah siuman, Hall pun cerita kalau si tante penyihir itu ternyata cinta pertamanya.
Tapi karena tahu kalau dia hanya mengincar jantung Hall, dia pun pergi menghindarinya. Agak lain ternyata. Seganteng ini demen sama tante-tante yang leher pun kagak punya. Lalu Sophie menyinggung tentang Hall yang disuruh menghadap raja oleh kedua kerajaan yang berbeda, yang sekarang ini sedang berperang. Sophie memberi ide supaya tetap menemui raja dan memintanya menyudahi perang konyol ini. Tapi Hall malah membalikannya ke Sophie. Dia diminta pura-pura menjadi ibunya Hall dan membujuk guru sihirnya itu yang seorang penyihir kerajaan untuk menghentikan perang. Sebelum pergi, Hall memberikan salah satu cincinnya, juga berjanji akan menyamar dan mendampingi Sophie nantinya. Sesampainya di pelataran kerajaan, ada anjing yang mengikuti Sophie. Dia pun yakin kalau itu adalah Hall. Kebetulan, si tante penyihir juga hari itu dipanggil oleh raja. Dan kampretnya saat dimintai mematahkan kutukan Sophie, dia berkata kalau dia cuma bisa mengutuk, bukan menyembuhkan. Kampret juga. Karena ada sihir penghalang, makhluk oli bekas ini pun langsung lemes. Mau tidak mau si tante harus menaiki tangga kerajaan sendiri. Si tante struggle menaiki tangga dengan berat badan yang berlebih itu. Sedangkan Sophie struggle dengan Hall yang harus dibopong menaiki tangga. Tapi akhirnya mereka pun sampai. Bentar deh, ada yang sadar gak sih? Kok si Sophie kelihatan mudaan ya? Nggak bongkok lagi? Saat memasuki sebuah ruangan, Hall tiba-tiba lari. Sophie mengikutinya. Dan muncul orang kerajaan mengantarkan Sophie ke suatu tempat. Sedangkan si tante... Sophie ternyata dibawa bertemu guru Hall si penyihir kerajaan bernama Suliman. Dan ternyata anjing tadi adalah peliharaan Suliman, bukan Hall. Jaa. Sophie lalu menyampaikan pesan Hall kalau dia tidak bersedia membantu. Suliman menyayangkan hal itu. Dia juga mewanti-wanti Sophie kalau Hall dibiarkan terus bersekutu dengan iblis, mungkin Calcifer maksudnya, dia akan menjadi jahat seperti si tante penyihir. Dan ternyata si tante dipanggil ke kerajaan memang untuk ditangkap, diambil kemampuan sihirnya. Dia pun kembali ke usia aslinya yang ternyata sudah sepuh. Walaupun ada dendam pribadi ke si tante, tapi Sophie masih punya hati. Dia pun tidak sudi kalau Hall sampai membantu kerajaan yang diisi oleh orang licik seperti Suliman. Tiba-tiba raja datang, tapi muncul juga raja lainnya dari pintu utama. Lah, ternyata dia adalah Hall. Hall langsung pingin diambil kekuatan sihirnya. Tapi untung dia masih bisa mengendalikan dirinya lalu pergi dari sana. Tidak sengaja mereka membawa si tante. Anjing Suliman juga ternyata pingin ikut. Pastinya mereka dikejar tentara kerajaan. Maka dari itu Hall akan melawannya. Sophie dan yang lainnya akan dibuat transparan. Dan dia tinggal mengikuti cincin yang terhubung dengan Calcifer yang akan menunjukkan jalan ke kastil. 2 kediaman Hall di setiap kerajaan pun dibobol oleh tentara kerajaan. Tapi ya, tentu yang ada cuma bangunan yang tak terurus. Sampailah mereka di kastil. Saat tidur, Sophie bangun karena mendengar jejak kaki Hall yang baru pulang. Dia pun mengikutinya ke lantai 2. Saat membuka pintu kamar Hall, ruangannya berubah menjadi lorong dan terdapat Hall di sana yang belum juga berubah menjadi wujud manusia normalnya. Ternyata cuma mimpi, tapi mungkin itu adalah firasat. Karena Calcifer sendiri pun bilang waktunya tidak banyak lagi. Takut Hall benar-benar berubah menjadi jahat. Pagi itu, mereka pun membereskan kekacauan yang dibuatnya semalam. Dan kelihatan di sini kalau si tante penyihir sekarang benar-benar cuma menjadi sesosok sepuh yang bahkan kelihatannya mulai pikun. Sangat berbeda dari yang ada di mimpi Sophie, Hall kelihatan bersemangat bahkan lebih dari biasanya. Hari itu mereka akan pindahan karena Suliman pastinya sudah tahu keberadaan mereka. Yoshi, 上出来だ。そっとやってくれ。始めるよ。
もう降りていいよ。 Dan ternyata tempat pindahnya terhubung dengan rumah dan toko topi Sophie. Hall juga men-setting pintunya terhubung dengan hamparan padang rumput yang penuh bunga, yang katanya hadiah untuk Sophie. Dan ternyata tempat itu adalah tempat favorit Hall saat kecil. Walaupun Hall terlihat baik-baik saja, tapi Sophie tahu kalau ada yang Hall tutup-tutupi. Tiba-tiba, ハウルが怪物だって平気よ。僕はソフィーたちが安心して暮らせるようにしたいんだよ。そしたらハウルは言っちゃうの。ハウルの力になりたいの。私綺麗でもないし。ソフィーは綺麗だよ。年寄りのいいとこは軍艦。ほら、あんなに爆弾をくっつけてる。止まっちゃった。ないよ。ハウル。足を動かせ。あそこへ走れ。もうこんなうち出てってやる。 malamnya Sophie mengobrol dengan si tante tentang arti cinta. Sedangkan Hall lagi-lagi ke medan perang menghentikan kapal-kapal terbang kerajaan. Besoknya, ibu Sophie mampir ke rumah dan bertemulah dia dengan anaknya. Tapi agak aneh sih, masa nggak kaget anaknya berubah jadi tua? Dan betul saja, dia adalah utusan Suliman, ibu kampret. Seluruh warga sekarang sedang berbondong-bondong pergi ke luar kota takut kena terdampak peperangan. Karena menelan cacing pengintai Suliman, Calcifer jadi sekarat. Emang bikin kerjaan aja ini tante-tante kampret. Betul saja, malam itu kota mulai mendapat serangan udara. Ditambah, mereka juga sudah terdeteksi oleh Suliman. Untungnya Hall datang. Calcifer pun disembuhkan. Cara Hall melindungi Sophie adalah dengan melumpuhkan kapal terbang kerajaan. Sophie yang ngeh kalau Hall seniat itu melindunginya, langsung menyuruh semua orang keluar dari kastil dan membawa Calcifer keluar supaya kastil hancur. Lalu masuk lagi dan mencari ruangan yang lebih kecil dan menyuruh Calcifer membangkitkan ruangan itu. ソフィーのなんかをくれるかい？これは？すごいわカルシファー。メカ心臓をくれればもっとすごいぞ。 Mendengar kata jantung dan sadar kalau inti api dari Calcifer adalah sebuah jantung, si tante kampret ini malah mengambil, pingin memakannya. Emang ya, walaupun udah hilang kekuatannya, sifat-sifat penyihirnya masih ada. Karena tidak mau mengembalikan Calcifer, Sophie yang panik pun menyiramnya karena takut si tante kebakar. Sophie dan anjing ini pun jadi terjatuh ke jurang. Terpisah dengan Calcifer, si tante dan Markle. Sophie merasa melakukan hal yang salah, membuat api Calcifer mati. Dia pun takut kalau Hall meninggoy juga. Tapi tiba-tiba, cincin pemberian Hall memancarkan cahaya yang dituju ke sebuah pintu. Dan pintu itu ternyata terhubung dengan rumah di padang rumput bekas tempat favorit Hall. Ia terbawa ke masa lalu Hall di hari dia dan Calcifer membuat kontrak. Sophie pun baru tahu kalau inti api Calcifer adalah jantung Hall. Setelah melihat itu, dia terlempar kembali ke masa sekarang. Dan ternyata sudah ada Hall di sana menunggu Sophie. Mereka langsung kembali ke tempat Calcifer berada. Sesampainya mereka di sana, Hall langsung pingsan. Sophie langsung meminta Calcifer dari si tante. Dan dia pun berteori kalau jantungnya ini dikembalikan ke Hall lagi, maka Hall akan pulih. ソフィーなら平気だよ。多分。やってみるね。カルシファーが1000年も生き、ハウルが心を取り戻しますように。生きてる。カルシファーの魔法が解けたんだ。
Sophie berterima kasih pada si kepala lobak dan menciumnya. Seketika berubahlah dia menjadi pangeran dari negara yang sedang berperang. Ternyata dia dikutuk dan hanya bisa hilang jikalau dia dicium oleh orang terkasihnya. Nah lo, berarti doi suka Sophie dong. Howl pun siuman. Walau kutukan Sophie sepertinya sudah hilang, tapi rambutnya tetap jadi warna perak. Iya, jadi sad boy deh. Anjing ini menghubungi Suliman untuk memberitahu ending bahagia mereka. Dan Suliman pun akhirnya berniat menghentikan perang itu. Calcifer ternyata tidak hilang. Mereka pun membuat kastil baru. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ternyata cinta tuh sebegitu kuatnya ya. Howl, Sophie, juga si kepala lobak aja kutukannya hilang gara-gara cinta. Oke, jadi itulah cerita alur film Howl's Moving Castle yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah cinta antara Sophie dan Howl yang saling ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.